Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti dan Ibu Pratiwi yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan tugas guru penggerak modul 2.3 terkait dengan demonstrasi kontekstual, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sebelum kita melakukan praktik itu, terlebih dahulu saya akan melakukan pembagian tugas. Adapun coach, yaitu saya sendiri Herman Supardi, coachi ada Ibu AR Tuti Hapsia, dan pengamat atau observer ada Ibu BJ Pratiwi. Bagaimana Bu? Sudah dipahami tugasnya masing-masing? Sudah Pak. Insyaallah. Oke, kalau begitu mari kita mulai. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam Bu Pratiwi. Pak Herman, besok kan rencananya Bapak akan mengadakan coaching ya dengan model Tirta, di mana saya sebagai observernya dan Ibu Tuti sebagai coachingnya. Nah, ada yang mau saya tanyakan ini Pak. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bapak laksanakan ini, target apa yang ingin Bapak capai? Oke, terkait dengan target Bu ya. Sebenarnya Bu, ada beberapa target yang akan saya capai. Yang pertama adalah bagaimana menggali informasi tujuannya. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi masalah yang coach hadapi. Dan yang ketiga, bagaimana menggali banyak hal seperti prioritas apa yang akan dilakukan, kemudian menggali rencana aksi, dan komitmen apa yang akan dilakukan setelah mendapat solusi, serta tanggung jawab seperti apa. Seperti itu Bu. Jadi ada beberapa target ya yang ingin Bapak capai dari coaching ini. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada praktek bersama dengan Ibu Tuti ini? Oke Bu, terkait dengan kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu coaching mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan potensi yang dia miliki. Benar-benar menggali sampai coaching mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, nah bagian kompetensi apa yang Bapak ingin observasi pada praktek coaching berlangsung nanti? Terkait dengan kompetensi, sebenarnya Bu, kompetensi yang ingin diobservasi yaitu kemampuan coaching dalam menemukan solusi. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, membiarkan coaching berpikir dan menemukan sendiri penyelesaian masalahnya yang terkait dengan masalah yang coaching hadapi, dan pastinya dengan kemampuan dan potensi yang Ibu ataupun coaching miliki. Wah, bagus sekali ya Pak ya, kompetensi yang Bapak ingin observasi. Nah, terkait dengan hal itu, indikator apa sih yang ingin Bapak capai dari pelaksanaan coaching ini? Nah, indikator yang ingin saya capai yaitu saya harapkan coaching mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahamannya dan kemampuan yang sebenarnya sudah dia miliki. Saya ingin memberikan penguatan-penguatan, motivasi-motivasi, penyemangat agar coaching mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan baik, sehingga ke depannya dia mampu menjalani hal itu dan memberikan yang terbaik untuk dirinya dan rekan sejawatnya. Baiklah Pak Herman, terima kasih atas obrolan kita hari ini. Sampai ketemu saat Ibu Tuti melakukan coaching ya. Semoga sukses. Amin, makasih Bu. Ya. Selanjutnya kegiatan observasi. Assalamualaikum Pak Herman. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Tuti. Mari Bu, silahkan, ayo silahkan masuk Bu. Boleh minta waktunya sebentar nih Pak Herman? Boleh kok Bu, mari silahkan duduk. Bagaimana kabarnya Ibu? Luar biasa nih Pak.
Terima kasih banyak nih Pak. Apa Bapak sedang sibuk? Tidak kok Bu, saya juga baru selesai ngajar kok di kelas, jadi sekarang saya punya waktu luang untuk itu. Bagaimana Bu? Ibu mau minum apa? Air putih aja Pak. Oh iya Bu, silakan. Saya ambil dulu ya. Ya silakan Bu. Begini Pak, saya mau sedikit curhat nih sama Bapak tentang segala kegiatan yang sedang saya lakukan akhir-akhir ini dan berkaitan juga dengan tupoksi saya sebagai guru. Baik Bu, kita diskusikan bersama-sama Bu ya. Silahkan, apa Bu yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak Herman, saya kan tupoksi saya sebagai guru, sebagai pengajar. Tapi beberapa waktu ini, akhir-akhir ini kegiatan saya bertambah banyak karena harus juga berkegiatan di luar. Misalnya saya juga harus mengurusi aset sekolah dan kadang-kadang waktunya mendadak dari Diknas. Kadang juga saya punya kegiatan mendadak seperti tugas saya sebagai guru pamong di PPG, ditambah lagi dengan kegiatan sebagai CGP. Oh begitu Bu ya. Memangnya kegiatan tersebut dilakukan berbarengan Bu ya? Atau dalam artian satu waktu? Atau seperti apa Bu? Dan apakah sampai mengganggu proses pengelolaan pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan? Betul Pak, kadang semua harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan, sehingga tupoksi saya nih sebagai guru kadang terganggu. Saya menjadi sering meninggalkan kelas untuk urusan sekolah atau yang lainnya. Belum lagi kalau misalnya ada kegiatan yang sifatnya mendadak. Kadang juga dari PPG itu jadwal meetnya berpindah, berbenturan dengan tugas lain. Seperti itu Bu ya. Tapi ada yang jadwal tetap Bu ya. Nah, kalau tadi yang kegiatannya terjadwal pasti, saya yakin Ibu dapat mengamannya dengan baik. Cuman yang perlu dicari solusinya sekarang adalah kalau misalnya kegiatannya tiba-tiba mendadak. Bukan begitu Bu? Betul Pak, itu menurut saya masih sulit sih mengatasinya. Saya merasa berdosa banyak sama siswa karena sering meninggalkan kelas dan saya juga merasa beban kerja saya saat ini sekarang ini sudah overload banget nih. Ibu Tuti, sebetulnya bagus ya Bu mempunyai banyak kegiatan, pasti dapat menambah wawasan Ibu dan juga pengalaman Ibu. Apalagi sebagian dari itu juga Ibu Tuti kan membantu tugas-tugas sekolah ya. Jadi pastinya Ibu Tuti juga orang yang dipercaya dan dianggap mampu oleh kepala sekolah atau pimpinan dalam melaksanakan bermacam-macam kegiatan tersebut. Menurut Ibu Tuti, kira-kira kesempatan seperti itu jika sekarang Ibu Tuti abaikan, apakah nanti akan datang kembali Ibu? Oh, belum tentu juga sih Pak, kan kesempatan tidak datang 2 kali. Apalagi kan kegiatan PGP dan PPG ini kan kegiatannya bersifat skala nasional. Belum tentu semua orang punya kesempatan untuk menimba ilmu dan pengalaman di dalamnya. Nah, betul Bu. Sehingga mungkin Ibu Tuti harusnya lebih bersyukur. Bersyukur Bu ya, karena banyak tanggung jawab berarti kita dipercaya Bu. Ibu itu orang hebat. Betul juga ya Pak. Tapi pada dasarnya saya ingin itu memberikan yang terbaik pada setiap tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Setuju Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita hari ini? Terus terang Pak, sekarang saya merasa lebih lega. Saya merasa ada sedikit pencerahan untuk menyusun apa yang akan saya lakukan ke depan. Betul Bu. Tentu dalam permasalahan ini, Ibu Tuti yang tahu betul apa yang menjadi konsekuensi dari setiap kegiatan yang Ibu lakukan atau yang Ibu harus jalani. Makanya Ibu harus lebih semangat lagi. Nah, sekarang
Lalu kira-kira apa yang akan menjadi rencana Ibu ke depannya? Kedepannya saya akan mencoba mengidentifikasi semua kegiatan saya, terutama yang dalam waktu dekat, dan mulai membuat catatan-catatan kecil, membuat skala prioritas kegiatan yang mana harus saya dahulukan dan mana yang masih bisa ditunda atau dikerjakan belakangan. Saya juga akan membagi waktu saya untuk setiap kegiatan itu. Walaupun sebenarnya ya kadangkala di rumah seharusnya waktu digunakan untuk keluarga, malah kadang saya pakai juga untuk kerja. Dan yang terakhir nih, saya akan terus memotivasi diri saya. Betul sekali, Bu. Tuti, saya rasa langkah yang Ibu laksanakan itu sudah sangat tepat. Tapi ingat, Bu, Ibu juga harus tetap membagi waktu dengan keluarga Ibu. Jangan diambil lagi buat bekerja, Bu, ya. Iya, betul sekali, Pak. Tapi tentunya dari kesemua rencana Ibu ada yang akan dilakukan lebih dahulu. Betul, Bu, ya? Betul, Pak. Saya jadi lega nih ada beberapa solusi dari masalah saya. Kemungkinan dalam waktu dekat saya akan membuat skala prioritas dulu. Mungkin sebentar malam saya akan merancang kegiatan mana dulu yang akan saya kerjakan dan mana yang belakangan. Saya jadi semangat lagi nih, Pak. Alhamdulillah, Bu. Betul sekali, Bu. Ibu harus tetap semangat. Nah, kira-kira apa nih dukungan kami terhadap apa yang akan Ibu Tuti lakukan? Terima kasih, Pak. Saya mohon motivasinya kepada saya untuk melaksanakan semua tanggung jawab itu. Dan saya juga meminta pengertian dan dukungan dari teman-teman sejawat. Jika mungkin, ya mungkin saya terpaksa meninggalkan kelas. Baik, Bu. Saya siap membantu Ibu dan juga mendukung Ibu. Saya yakin teman-teman yang lain juga akan memberi dukungan yang sama. Terima kasih, Pak. Saya sudah lebih lega lagi setelah bercerita dengan Bapak. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik saya dan juga kepada sekolah. Baik, Bu. Semoga semua permasalahan yang Ibu hadapi dapat terselesaikan dengan baik dan dapat kembali bekerja dengan nyaman, dengan sehat, dengan bahagia. Amin. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih juga air minumnya. Ya, apa, Bu, ya, karena hanya air putih, sama-sama Bu Tuti. Tapi cukup tercerahkan, Pak. Alhamdulillah, Bu. Saya juga merasa senang, Bu. Terima kasih Tuti sudah bersedia berbagi dengan saya, Bu. Saya merasa istimewa karena Ibu bersedia untuk membagi masalah dengan saya. Ya, saya mohon izin mengajar dulu, Pak. Terima kasih segala masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Tuti ya, dan bersyukur. Ya, semangat. Next, pasca observasi. Pak Herman, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah, Bu. Saya merasa bahagia. Karena yang saya coach sebenarnya sudah memiliki potensi yang baik. Hanya perlu penguatan saja. Saya merasa senang. Juga bisa membantu Ibu Tuti untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Wah, senang ya Pak ya. Dan alhamdulillah bisa membantu orang lain. Nah, saya masih ada satu pertanyaan nih untuk Bapak. Kompetensi apa lagi yang akan Bapak lakukan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan tadi? Terkait dengan yang saya akan lakukan, saya masih ingin menggali pengembangan diri dalam menjalin hubungan dan komunikasi dengan rekan sejawat untuk membangkitkan kembali rasa percaya dirinya. Dengan begitu, insya Allah, dengan kolaborasi, dengan semangat, dengan kerja keras, maka kita bisa bersama-sama mengembangkan sekolah untuk mencapai visi sekolah. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya.
Semoga Bapak sehat selalu dan sukses selalu, Amin, serta amin. hidup kita bisa bermanfaat ya Pak ya untuk orang lain. Sukses, Kasih, Bu. salam dan bahagia Pak. Iya, Assalamualaikum salam dan warahmatullahi bahagia, Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik untuk memenuhi tugas modul 2.3 terkait dengan coaching. Di mana coaching ini menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Coach adalah saya sendiri, Bu Airtuti Hafsia. Kemudian sebagai coach adalah Ibu B.J. Pratiwi dan sebagai pengamat adalah Pak Herman Supardi. Selanjutnya, bagian pertama adalah pra-observasi oleh pengamat. Silakan kita mulai, Pak Herman. Baik. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam, Pak Herman. Bu Tuti, besok kan rencananya akan mengadakan coaching dengan model Tirta ya. Saya sebagai pengamat dan Ibu B.J. Pratiwi sebagai coach dan Ibu Tuti sendiri sebagai coach. Saya mau tanya, kira-kira dari praktek coaching akan Ibu Tuti laksanakan, target apa yang akan Ibu Tuti capai? Ada beberapa hal ini, Pak Herman. Yang pertama itu menggali informasi tujuan yang ingin dicapai oleh coach. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang coach hadapi. Yang ketiga, menggali banyak hal seperti prioritas apa yang akan dilakukan, menggali rencana aksinya, dan komitmen seperti apa yang akan dilakukan setelah mendapat solusi dan tanggung jawabnya seperti apa. Iya, terkait dengan kompetensi, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu Tuti akan kembangkan? Di sini coach mampu menyelesaikan masalah yang dia hadapi dengan potensi yang dia miliki. Pokoknya benar-benar menggali sampai coach mampu menyelesaikan permasalahannya, Pak. Bagian kompetensi apa yang Ibu Tuti akan observasi pada saat praktek coaching berlangsung nanti? Kompetensi yang ingin diobservasi itu kemampuan coach dalam menemukan solusi, bagaimana dia menyelesaikan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian membiarkan coach berpikir dan menemukan sendiri penyelesaian masalahnya yang terkait dengan masalah yang akan dia hadapi. Yang pasti dengan kemampuan dan potensi yang dia miliki, Pak. Bagus sekali, Bu ya. Kompetensi yang ingin Ibu observasi. Terus terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu Tuti capai dari proses coaching ini seperti apa, Bu ya? Yang saya harapkan yaitu coach ini mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahamannya dan kemampuan yang sebenarnya yang dia sudah miliki potensinya. Saya hanya memberikan penguatan-penguatan, motivasi-motivasi, menggali, penyemangat agar coach ini mampu menyelesaikan persoalan yang dia hadapi dengan baik, sehingga kedepannya dia akan mampu menjalani hal itu dan bisa memberikan terbaik untuk dirinya maupun rekan sejawatnya. Gitu Bu ya. Baiklah Bu, terima kasih Bu Tuti atas obrolan kita ini. Sampai ketemu saat Ibu Tuti melakukan praktek coaching. Semoga sukses Bu ya. Ya, terima kasih Pak Herman. Nah, baiklah, untuk sesi kedua adalah sesi observasi, di mana saya berperan sebagai coach dan Ibu B.J. Pratiwi sebagai coach.
Kita mulai ya, Bu. Assalamualaikum Bu BJ Pratiwi, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan masuk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Apa Ibu tidak sibuk? Oh, tidak, tidak, tidak. Saya juga baru keluar dari kelas ini. Jadi sekarang lagi istirahat, santai aja. Mau minum apa, Bu? Tidak usah, Ibu. Makasih. Oh ya, baiklah. Tumben Ibu pagi-pagi sudah ingin ketemu dengan saya. Sepertinya ada yang mau Ibu sampaikan. Mungkin ada yang Iya, bisa saya Bu. bantu. Iya, Bu. Saya mau curhat ini, Bu. Tentang kegiatan yang saya lakukan akhir-akhir ini terkait juga dengan tupoksi saya sebagai guru. Kalau Ibu tidak sibuk, bisa saya curhat, Ibu? Oh, boleh, boleh. Baik, Bu. Kita diskusi sama-sama aja ya. Silakan, apa yang bisa saya bantu buat Ibu Pratiwi? Jadi begini Bu, saya kan tupoksinya sebagai guru, Mm-mm. tetapi beberapa waktu ini saya ada tugas tambahan dan itu lumayan banyak karena saya juga bekerja di luar sekolah. Misalnya saya harus mengurus aset-aset sekolah yang kadang-kadang waktunya mendadak dari dinas. Kadang juga ada kegiatan mendadak lainnya seperti tugas saya sebagai guru pamong di PPG dan juga sebagai CGP, Ibu. Oh, gitu, Bu ya. Memangnya kegiatan tersebut waktunya berbarengan ya, Bu? Atau seperti Iya, apa itu, Bu? Apakah iya, sampai Bu. mengganggu proses pengelolaan pembelajaran di dalam kelasnya Ibu? Iya, Bu. Waktunya berbarengan bersamaan semuanya. Kadang semuanya harus dilakukan dalam waktu yang sama-sama sehingga tupoksi saya sebagai guru itu kadang terganggu. Saya sering meninggalkan lain. Belum lagi kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya mendadak. Kadang juga jadwal PPG, jadwal meet-nya itu berbenturan dengan tugas-tugas yang lain, Ibu. Nah, kalau yang tadi kegiatannya terjadwal, pasti saya yakin Ibu dapat menanganinya dengan baik ya. Cuma yang perlu dicari solusinya adalah yang kegiatan Ibu yang mendadak ya. Iya, Bu. Itu yang menurut saya masih sulit saya atasi. Saya sekarang itu, Bu, merasa sangat berdosa karena sering meninggalkan kelas, terutama sama murid-murid saya ya, Bu ya. Dan saya rasa beban kerja saat ini itu sudah overload, Bu. Ibu, sebetulnya kegiatan Ibu luar biasa, bagus, mempunyai banyak kegiatan seperti itu. Pasti dapat menambah wawasan dan pengalaman untuk Ibu. Apalagi sebagian dari itu untuk memantapkan Ibu, pengembangan diri, kemudian membantu tugas sekolah, ya pasti. Kemudian dengan ikut kegiatan seperti ini, berarti Ibu dipercaya dan dianggap mampu oleh sekolah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi, menurut Ibu, kesempatan seperti itu ya, jika sekarang Ibu abaikan, apa nanti akan datang nih kembali kepada Ibu. Saya rasa belum tentu ya, Bu ya. Apalagi kegiatan PGP dan PPG ini adalah kegiatan yang berskala nasional yang belum tentu semua orang punya kesempatan kedua kalinya untuk menimba ilmu dan pengalaman di dalamnya, Ibu. Betul, Bu. Berarti semua itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Belum tentu semua orang punya kesempatan seperti kita. Betul juga ya, Bu ya. Pada dasarnya berikan yang terbaik dan bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada saya. Nah, setuju, Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah
bercerita dengan saya hari ini. Terus terang ya Bu ya, alhamdulillah saya merasa sedikit lega. Saya menemukan sedikit pencerahan dan saya akan menyusun apa yang akan saya lakukan ke depannya. Betul Bu, tentu dalam permasalahan ini Bu, yang tahu betul apa konsekuensi dari kegiatan yang kita lakukan, ya. Jadi Ibu harus lebih semangat lagi. Baik Bu, insya Allah saya akan semangat lagi. Nah, kira-kira apa yang akan menjadi rencana Ibu ke depannya? Kedepannya saya akan mencoba untuk mengidentifikasi semua kegiatan-kegiatan saya, terutama yang ada dalam waktu dekat ini, dan saya akan berbuat skala prioritas. Kemudian yang mana sih yang harus saya dahulukan dan mana yang harus ditunda atau dengan. Selain itu, saya juga akan berusaha membagi waktu untuk setiap kegiatan saya, walaupun kadangkala ya Bu ya, di rumah saya harus juga menggunakan waktu itu. Keluarga malah kegiatan bersama keluarga itu malah saya pakai untuk kerja lagi. Dan yang terakhir, saya akan berusaha terus untuk memotivasi diri saya sendiri. Betul itu Ibu. Saya rasa langkah yang Ibu akan laksanakan itu sudah tepat, sudah oke, sudah luar biasa. Tetapi juga harus tetap membagi waktu Ibu dengan keluarga. Jangan sampai ambil lagi buat bekerja. Betul ya Bu ya. Iya, Ibu. Tapi tentunya dari kesemua rencana yang Ibu akan lakukan, yang mana akan Ibu dahulukan? Kemungkinan dalam waktu dekat ini saya akan berusaha membuat skala prioritas dulu, yang mana yang harus saya dahulukan. Mungkin nanti malam saya akan merancang kegiatan itu, dan saya jadi semangat lagi nih ya Bu ya. Betul sekali Bu. Ibu harus tetap semangat. Lalu kira-kira apa dukungan kami terhadap apa yang akan Ibu lakukan? Terima kasih Bu. Yang saya harapkan di sini adalah motivasi yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan semua tanggung jawab saya sebagai guru maupun tugas-tugas tambahan yang lainnya. Dan saya juga mohon pengertian dan dukungan dari teman-teman yang lain jika mungkin terpaksa saya harus meninggalkan kelas Ibu. Ya baik Bu, saya siap membantu dan mendukung Ibu. Saya yakin teman-teman yang lain juga akan memberi dukungan yang sama. Terima kasih Bu. Saya sudah lebih lega setelah saya bercerita dengan Ibu. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik saya dan juga untuk sekolah Ibu. Ya, baik Ibu. Semoga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan Ibu dapat kembali bekerja dengan nyaman. Jadi sudah melaksanakan sesuai dengan tupoksinya, belajarnya menyenangkan. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu atas masukannya dan sudah mendengar keluh kesah saya. Dan juga waktunya Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Kalau begitu, saya mohon izin dulu ya Bu ya untuk mengajar. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap semangat Bu Pratiwi. Iya Ibu, makasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah pasca observasi. Baik, terima kasih. Ibu Tuti, gimana perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah luar biasa nih Pak.
yang saya coach ini sebenarnya sudah bukan sebenarnya sih, sudah memiliki potensi yang baik, luar biasa. Hanya perlu penguatan Ya. dan dukungan dari kita-kita. Saya merasa senang juga bisa membantu Bu Pratiwi untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Senang ya, Bu. Saya bersyukur bisa membantu orang lain. Syukur, Bu ya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, Bu, terkait dengan coaching. Kompetensi apa lagi yang akan Ibu lakukan berdasarkan hasil coaching tadi? Saya masih ingin menggali pengembangan diri dalam menjalin hubungan dan komunikasi dengan rekan sejawat dan bagaimana membangkitkan kembali rasa percaya dirinya itu. Luar biasa ini Ibu Tuti. Semoga Ibu Tuti sehat selalu dan sukses selalu. Dan hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk sesama. Sukses terus Bu ya. Salam dan bahagia Ibu. Iya, salam. Selamat dan Ya bahagia. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah praktik terakhir dari coaching untuk supervisi akademik, di mana saya bertindak sebagai coachnya BJ Pratiwi, coachnya adalah Pak Herman Supardi, dan pengamatnya adalah Ibu A.R. Tuti Hafsia. Baik, yang pertama adalah pra-observasi oleh pengamat. Assalamualaikum Bu Pratiwi. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bu Pratiwi, besok kan rencananya akan mengadakan coaching ya dengan model Tirta. Nah, saya sebagai pengamat dan Bu Pratiwi sebagai coach. Saya mau tanya nih, kira-kira dari praktek coaching yang akan Ibu laksanakan, target apa yang akan Ibu capai? Iya Bu, ada beberapa target yang ingin saya capai. Itu adalah menggali informasi tujuannya. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang ada pada coachee. Dan yang ketiga itu berusaha menggali lebih banyak lagi dari coachee seperti prioritas apa yang dilakukan, menggali rencana aksinya, dan komitmen apa yang akan dilakukan setelah mendapat solusi serta tanggung jawabnya seperti apa, Ibu. Itu yang ingin saya capai. Ya, kompetensi coaching apa yang Ibu akan kembangkan? Saya berusaha di mana coaching ini mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan potensi yang dimiliki. Benar-benar berusaha untuk menggali sampai coach ini mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Bagian kompetensi apa ya Bu ingin diobservasi pada saat praktek coaching berlangsung nanti? Menurut saya, kompetensi yang ingin saya observasi itu adalah kemampuan coachee dalam menemukan solusi, menyelesaikan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian membiarkan coachee berpikir dan menemukan sendiri penyelesaian masalahnya. Dan yang pastinya berusaha untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee ini. Bagus sekali kompetensi yang ingin Ibu observasi. Terus terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Bu Pratiwi capai dari proses coaching ini apa? Indikator yang saya harapkan di sini, Bu, yaitu coaching-nya mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman dan kemampuan yang sebenarnya sudah dimiliki sebelumnya. Di mana saya di sini hanya memberikan penguatan-penguatan, motivasi-motivasi, penyemangat sehingga coaching ini mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan baik. Sehingga ke depannya coaching mampu menjalani hal itu dan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan juga rekan sejawatnya. Oke, baiklah terima kasih Bu Pratiwi atas obrolan kita
hari ini sampai ketemu saat Bu Pratiwi melakukan praktek coaching ya. Semoga Iya, Bu. sukses. Iya, Bu. Terima kasih. Selanjutnya adalah tahapan observasi. Assalamualaikum Ibu Pratiwi. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Boleh Sini, Pak. minta waktunya sebentar, Bu? Oh, iya, boleh. Apa kabar ini, Pak? Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Apakah Ibu sedang sibuk? Tidak, Pak. Saya baru saja selesai mengajar, jadi sekarang lagi santai-santai saja. Saya hanya mau ngobrol. Oh, ngobrol apa itu ya, Pak ya? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu ya. Saya mau sedikit curhat nih, Bu. Tentang segala kegiatan yang sedang saya lakukan akhir-akhir ini. Dan berkaitan juga dengan tupoksi saya sebagai guru di sekolah. Baik, Pak. Kita diskusikan bersama-sama ya. Silahkan apa yang bisa saya bantu, mungkin Bapak bisa ceritakan. Jadi begini, Bu. Saya punya tupoksi sebagai pengajar. Tapi sudah beberapa waktu ini kegiatan saya bertambah banyak karena harus juga berkegiatan di luar itu. Misalnya saya juga harus mengurus aset sekolah yang kadang-kadang waktunya mendadak dari dinas. Kadang saya juga ada kegiatan mendadak berkaitan dengan tugas saya sebagai guru pamong di PPG, ditambah dengan kegiatan CGP dan yang lain-lainnya. Itu membuat saya pusing, Bu. Oh, banyak juga ya, Pak ya. Apakah kegiatan ini bersamaan dengan yang lainnya, ataukah seperti apa sih sampai mengganggu proses pengelolaan pembelajaran di dalam kelas ini, Pak? Betul, Bu. Kadang semua harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Sementara saya punya keterbatasan banyak, Bu. Sehingga tupoksi yang saya sebagai guru itu kadang terganggu. Saya menjadi sering meninggalkan kelas untuk urusan sekolah atau yang lainnya. Belum lagi yang kaitannya sifatnya mendadak ya. Kadang juga dari PPG, jadwal Zoom itu berbenturan dengan tugas yang lain. Semakin pusing saya, Bu. Tapi kalau kegiatannya terjadwal, saya yakin Bapak ini bisa menanganinya dengan baik ya. Cuma yang perlu dicari solusinya ini adalah kegiatan yang mendadak. Begitu ya, Pak ya? Betul, Bu. Tapi menurut saya masih merasa kesulitan, Bu, mengatasinya. Saya merasa berdosa sebenarnya, Bu, karena sering meninggalkan kelas yang saya ajar, terutama kepada murid-murid saya. Dan saya juga merasa beban kerja saya itu sepertinya sudah overload nih, Bu, di luar kemampuan saya. Pak Herman, sebetulnya bagus ya Pak, mempunyai banyak kegiatan, pasti dapat menambah wawasan dan pengalaman Bapak. Apalagi sebagian besar dari Bapak itu membantu tugas sekolah. Pasti Bapak juga orang yang dipercaya dan dianggap mampu oleh sekolah untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan tersebut. Menurut Bapak, apakah kesempatan ini bisa diabaikan atau akan datang kembali kesempatan kedua untuk kegiatan yang sama ini, Pak? Betul juga sih, Bu ya. Apalagi kan kegiatan PGP dan PPG itu kan kegiatannya skala nasional, Bu. Belum tentu semua orang mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu dan pengalaman di dalamnya. Ya, betul Pak. Sehingga mungkin kita harus jauh lebih bersyukur lagi dari kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak lakukan ini. Betul juga, Bu ya. Pada dasarnya sih, saya ingin memberikan yang terbaik pada setiap tanggung jawab yang diberikan kepada saya, Bu. Ya, setuju ya. Saya sangat setuju sama Bapak.
bagaimana sih Pak setelah berbincang dengan saya hari ini? Bagaimana perasaan Bapak? Terus terang aja Bu ya, saya sepertinya sedikit merasa lega Bu. Saya merasa ada sedikit pencerahan bagaimana menyusun dan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Betul Pak. Tentu dalam permasalahan Bapak ini yang tahu betul konsekuensi dari setiap kegiatan Bapak lakukan ini adalah Bapak sendiri. Jadi Bapak harus jauh lebih semangat lagi. Baik Bu, jadi saya harus semangat Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang menjadi rencana Bapak ke depannya? Ke depan itu saya akan mencoba mengidentifikasi semua kegiatan saya, terutama yang dalam waktu dekat Bu. Kemudian saya akan membuat skala prioritas kegiatan mana yang harus saya dahulukan dan mana yang dapat ditunda atau dikerja belakangan. Selain itu Bu ya, saya juga akan membagi waktu untuk setiap kegiatan saya. Ya, walaupun kadangkala di rumah seharusnya waktu digunakan untuk keluarga Bu ya, tapi malah saya pakai juga untuk bekerja. Dan yang terakhir, saya akan memotivasi diri sendiri Bu. Ya, jadi ada beberapa hal yang akan Bapak lakukan ya, dan saya rasa langkah-langkah yang Bapak laksanakan itu yang akan Bapak laksanakan sudah tepat. Tapi Bapak juga harus tetap bisa membagi waktu Bapak dengan keluarga. Jangan ambil kerjaan di rumah ya, Pak ya. Betul sekali Bu ya. Iya Bu, siap Bu. Tapi tentunya dari semua rencana yang Bapak rencanakan atau Bapak rancang ini, adakah yang lebih dahulu yang akan Bapak lakukan? Wah, betul Bu ya. Saya jadi lega nih. Ada beberapa solusi dari masalah saya sebenarnya. Kemungkinan dalam waktu dekat saya akan membuat skala prioritas dulu Bu. Ya mungkin nanti malam kali Bu ya. Saya akan merancang kegiatan mana dulu yang akan saya kerjakan dan yang mana belakangan. Saya jadi semangat lagi nih Bu untuk bekerja. Kok bisa Bu ya? Wah, betul sekali nih Pak. Bapak harus tetap semangat meskipun dengan banyak kerjaan, tapi Bapak harus tetap semangat ya. Nah, kira-kira dukungan apa sih dari kami yang bisa kami lakukan untuk Bapak? Terima kasih Bu. Mohon motivasinya Bu ya. Mohon motivasinya kepada saya untuk melaksanakan semua tanggung jawab. Dan juga saya minta pengertian dan dukungan dari teman-teman yang lain. Jika mungkin saya terpaksa meninggalkan kelas itu Bu. Baik Pak, insya Allah kami siap membantu dan mendukung Bapak. Dan saya yakin teman-teman yang lain juga bisa memberikan dan mau memberikan dukungan yang sama. Terima kasih Bu. Ya sudah lebih lega sekarang. Setelah kita kepada Ibu, ya semoga saya bisa memberi untuk anak-anak kita dan juga kepada sekolah Bu. Baik Pak, semoga semua perlahan ini dapat terselesaikan dengan baik dan Bapak bisa kembali bekerja dengan nyaman ya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Bu ya atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Sekarang saya lega gitu. Sama-sama Pak, di sini kita saling berbagi ya Pak ya. Iya Bu, siap Bu. Kalau begitu Bu, saya mohon izin mengajar dulu Bu ya. Terima kasih segala macam. Semoga Ibu sehat selalu. Assalamualaikum Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan berikutnya adalah pasca observasi. Oke. Bu Pratiwi, gimana perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, senang dan coaching ini sebenarnya sudah memiliki potensi baik, sudah sangat bagus, hanya saja butuh
penguatan. Dan saya juga merasa senang bisa membantu Pak Herman menemukan solusi dari permasalahannya. Senang ya Bu, dan bersyukur bisa membantu orang lain. Ada satu pertanyaan lagi Bu, terkait dengan coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu lakukan berdasarkan hasil coaching tadi? Saya masih berharap atau saya ingin menggali pengembangan diri dalam menjalin hubungan kolaborasi dan komunikasi dengan rekan sejawat dan juga berusaha membangkitkan rasa percaya dirinya. Oh iya, luar biasa Bu Pratiwi ya. Semoga Ibu sehat selalu, sukses selalu, dan hidup kita bisa bermanfaat buat orang lain. Sukses ya Bu ya. Salam selamat dan bahagia. Sampai Ya, ketemu Bu. di sesi selanjutnya. Terima kasih, Bu.